Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu, adapun yang dimaksud dengan i'rab, huwa taghyiru awakhiril kalimi, ialah perubahan beberapa akhirnya beberapa kata, liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil, ad-dakhilati yang masuk alaiha kepada kalim, lafdon secara lafad, au takdiron atau secara kira-kiranya. Wa aqsamuhu, adapun macam-macamnya i'rab, arbaatun, ada 4. Raf'un yaitu rafa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, wa jazmun dan jazm, ya. Ini tentang i'rab, ya. Jadi pengertian i'rab tadi adalah perubahan akhir kalimat atau akhir kata karena adanya perbedaan amil yang masuk kepadanya. Jadi perubahannya itu secara lafadz maupun secara kira-kira. Kemudian macamnya i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, khafat atau jar, dan jazm, ya. Jadi begini, misalnya kita lihat dulu contohnya. Ada ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, dan saya berpapasan dengan Muhammad. Ya, di situ kita lihat lafadz Muhammadnya. Yang atas Muhammadun dengan domah, yang tengah Muhammadan dengan fathah, harokatnya terakhirnya. Yang bawah sendiri Muhammadin dengan kasroh, ya. Jadi itu kok bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, itu kenapa gitu ya pertanyaannya. Jadi perubahan dari dun menjadi dan menjadi din, dari domah menjadi fathah menjadi kasroh, itulah yang disebut dengan i'rab, ya. Perubahan akhir kalimat atau akhir kata karena perbedaan amil yang masuk. Kalau yang Muhammadun tadi, amil yang masuk adalah ja'a. Kalau yang tengah ra'aitu. Kalau yang paling bawah marartu bi. Maka menghasilkan harokat yang berbeda, ya. Kita lihat yang paling atas, ja'a Muhammadun. Mengapa dibaca Muhammadun? Karena di sini kemasukan ja'a. Ja'a itu adalah fi'il. Fi'il yang belum ada fa'ilnya. Maka Muhammadun menjadi fa'il atau pelaku, ya. Fi'il itu kan pekerjaan. Maka pekerjaan perlu pelakunya. Maka Muhammadun menjadi fa'il. Fa'il ini dalam nahwu dihukumi i'rabnya rafa, ya. Rafa karena menjadi fa'il. Rafa'nya ditandai dengan domah dohiroh, domah yang jelas, Muhammadun, begitu, ya. Mengapa tandanya domah? Karena dia adalah isim mufrad yang menunjukkan makna satu. Muhammad orangnya cuma satu, ya, bukan Muhammadani. Kalau Muhammadani 2 Muhammad, nanti tandanya beda lagi. Maka tandanya dengan domah dohiroh, domah yang jelas, ya. Jadi karena isim mufrad, maka dia tandanya adalah domah. Karena i'rabnya apa tadi? Rafa. Mengapa rafa? Karena menjadi fa'il, ya, itu ya. Amilnya yang masuk adalah ja'a. Kita lihat yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di sini adalah menjadi maf'ul bih. Ra'aitu, saya melihat. Maf'ulnya atau objeknya Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Maka Muhammadan ini ditandai dengan tanda fathah karena i'rabnya nasab, ya. Mengapa nasab? Karena menjadi maf'ul bih, ya. Tandanya dengan fathah dohiroh. Mengapa dengan fathah? Karena isim mufrad, ya. Isim yang menunjukkan satu, ya. Amilnya adalah ra'aitu, ya, begitu. Yang bawah marartu bi Muhammadin, ya. Ini karena kemasukan huruf khafat ba, ya. Marartu bi, ada baknya itu, baknya ini huruf khafat. Isim yang kemasukan huruf khafat, maka i'rabnya jadi khafat juga. Dalam hal ini ditandai dengan kasroh. Muhammadin ada kasrohnya. Tandanya dengan kasroh yang jelas, ya.
Maka ini adalah i'rabnya, i'rab khafat, tandanya dengan kasroh karena isim mufrad ya, begitu. Jadi bisa dimengerti ya kira-kira perubahan kata karena perbedaan amil yang masuk, kira-kira begitu. Ini contoh yang ini adalah perubahan secara dohiroh dengan jelas, nampak perubahannya. Kemudian nanti ada lagi perubahan yang tidak nampak. Ya, misalnya adalah contoh di bawah ini. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Itu tidak ada perubahannya. Ya, al fata ini rofaknya tidak kelihatan. Al fata yang kedua, ra'aitul fata tidak kelihatan juga nasabnya. Marartu bil fata tidak juga kelihatan khofatnya. Ini karena isim maksur nanti namanya ya. Aslinya begini. Ja'a al-fatayu, ra'aitu al-fataya, marartu bil fatayi. Aslinya begitu. Tapi ini tidak ditambahkan karena isim maksur ya. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Walaupun bentuknya seperti ya, tapi itu sebenarnya adalah alif. Aslinya ya, tapi karena proses pengiklalan maka dia menjadi alif gitu ya. Itu jadi ja'a al-fata ini rofa karena menjadi fa'il. Telah datang seorang pemuda. Ini tanda rofaknya dengan domah yang tidak jelas, tidak nampak, tidak dohir. Aslinya ja'a al-fatayu. Mengapa tidak ditambahkan? Karena iya itu karena alif. Al-fatayu begitu itu berat bagi orang Arab. Lidah orang Arab mengatakan kalau iya itu diberi harokat setelah adanya harokat fathah sebelumnya al-fatah, maka itu berat. Al-fatayu itu berat ya. Maka mereka cukup mengatakan ja'a al-fatah. Itu ya, itu proses i'lal namanya. Ra'aitu al-fataya, aslinya begitu karena menjadi maf'ul bih. Maka ini nasabnya dengan fathah yang muqaddarah ya. Tidak nampak fathahnya. Aslinya ra'aitu al-fataya gitu ya. Tapi proses pengiklalan menjadi ra'aitu al-fata. Nasabnya dengan fathah muqaddarah. Yang ketiga marartu bil fata. Tidak nampak juga. Aslinya marartu bil fatayi. Tapi tidak dinampakkan karena proses pengiklalan juga. Maka khofatnya dengan kasroh muqaddarah. Ini isim maksur namanya tadi ya. Kemudian contoh yang satu lagi. Ini namanya isim manqus ya. Ja'a al-qadhi, hakim telah datang. Ra'aitul qadhiya, saya melihat hakim. Maratu bil qadhi, saya bertemu dengan qadhi, hakim. Kalau yang isim manqus ini yang diakhiri dengan ya, isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasroh. Ini yang nampak hanya ketika nasabnya. Ja'a al-qadhi tidak kelihatan. Aslinya ja'a al-qadhiyu. Ini berat juga. Ya. Berat atau sulit ya. Orang Arab ngomongnya sulit inilah. Ra'aitul qadhiya. Kalau nasab kelihatan. Setelah kasroh ada fathah itu tidak apa-apa bagi orang Arab. Ra'aitul qadhiya nasabnya nampak, fathah dhahirah. Marartu bil qadhiyi aslinya tidak ditambahkan. Khofatnya tidak nampak. Kasrohnya muqaddarah ya. Kasrohnya muqaddarah. Kalau khofat. Kalau rofak tadi domahnya muqaddarah. Isim manqus begitu ya. Yang dohir hanya ketika nasab. Fathah dohiroh itu ya. Jadi ini adalah penjelasan tadi bahwasanya i'rab itu ada yang lafdon, ada yang takdiron. Yang lafdon ya selain isim maksur dan isim manqus tadi itu ya. Isim manqus tadi yang dohiron itu adalah ketika nasabnya. Kalau isim maksur tadi al-fatah misalnya tiga-tiganya rafa nasab khofatnya tidak nampak semua, muqaddarah semua. Itu ya. Kemudian i'rab ini berdasarkan matan ini ada 4 macam, rafa, nasab, khofat, jazm ya. Yang rafa misalnya jaa Muhammadun, Muhammadun itu ya. Yaqumu Muhammadun, yaqumu ini fi'il mudhari' yang rafa. Kalau jaa Muhammadun yang dilihat adalah Muhammadunnya, isim yang rafa. Yaqumu Muhammadun fi'il yang rafa. Kemudian nasab ra'aitu Muhammadan, Muhammad adalah isim yang nasab. La yaquma Muhammadun fi'il mudhari' yang nasab.
Kemudian khofat marartu bi Muhammadin, ya, marartu bi Muhammadin, Muhammad isim yang khofat. Tidak ada fiil yang khofat, tidak ada, ya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang jazm lam yakum Muhammadun. Yakum ini fiil mudhari yang jazm. Ya, jadi begitu i'rab itu ada 4, ya. Semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.